Nah, apa ada antibodi yang tidak bisa menetralkan virus? Ada ya, ada. Jadi kita ibaratkan antibodi itu seperti gini ya, kalau dalam sepak bola itu adalah pemain belakang, pemain back ya. Jadi kalau kita punya pemain back itu tidak menjamin kita tidak kebobolan. Kenapa? Karena ada pemain back yang bagus ya macam Sergio Ramos gitu ya. Ada pemain back yang ya seperti Gerard Pique misalkan ya. Sorry sorry, yang fansnya Barca sorry. Ya mungkin Mas Maulana bisa di ini aja, mic dan screen kami persilahkan. Sebelumnya saya mau jelaskan juga tentang background dari Mas Maulana. Jadi Mas Maulana ini adalah lulusan Universitas Erlangga kedokteran. Kedokteran ya Mas? Iya. Oke, lalu Iya. mantap. Oke, lalu tahun 2013 mengambil master beasiswa Fulbright di US di Tufts University, lalu menjadi research fellow in medicine di Harvard Medical School dan menjadi research fellow juga di Takeda Science Foundation Osaka, Jepang, dan sekarang adalah PhD candidate in Innovative Therapeutic and Genome Editing di Chiba University, Japan. Oke, dan apa ya? Dan yang akan disampaikan oleh Mas Maulana adalah tentang ini nih, yang lumayan hangat di berita, yaitu tentang immunity passport dan does it protect us from COVID-19. Oke. Untuk mic dan screen dipersilakan ya untuk Mas Maulana. Silakan Mas. Slide-nya udah muncul ya? Oke, udah masuk, udah muncul. Oke. Suara juga jelas. Oke, saya harap suara saya terdengar sampai yang duduk di belakang. Jadi singkat saja, perkenalkan nama saya Maulana. Saya sekarang kuliah di kampus Inohana Cipadai. Malam ini kita akan berbicara mengenai satu pertanyaan ya. Jadi beberapa saat yang lalu kita mendengar mengenai immunity passport ya. Kenapa ide immunity passport ini muncul? Karena kegiatan manusia sekarang kan terbatas. Bekerja, traveling tidak bisa, kita tidak bisa pulang. Kalau kita pulang tidak bisa kembali. Keluarga kalau mau mengunjungi kita di sini juga tidak bisa. Maka muncul ide immunity passport ini. Yang akan kita bahas, apakah ide immunity passport ini sebenarnya adalah ide yang realistis dan bisa kita realisasikan, dan apakah immunity passport itu bisa melindungi kita sebagai orang yang akan bekerja atau yang akan traveling dari infeksi COVID-19. Malam ini kita akan membahas 4 hal ya. Jadi ada background mengenai SARS-CoV-2 infection dan respon kekebalan tubuh kita. Karena saya lihat audiensnya sangat beragam ya, dari yang engineering, kemudian ada yang accounting dan berbagai macam. Yang kedua nanti kita akan bicara mengenai apa sih immunity passport itu. Dan yang ketiga kita akan membahas apakah immunity passport itu benar-benar bisa merepresentasikan sistem kekebalan kita terhadap COVID-19 dan bisa digunakan sebagai solusi. Yang keempat, summary. Oh ya, saya tidak banyak memperkenalkan diri. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak atau berkomunikasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke line saya. Ini ada barcode-nya dan Instagram saya. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana sih proses infeksi SARS-CoV-2 dan bagaimana tubuh manusia itu merespon infeksi SARS-CoV-2 tersebut. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu adalah sebuah virus, yang virus tersebut memiliki struktur tentunya, dan yang paling penting dari struktur ini adalah struktur yang ada di permukaan yang namanya spike protein. Spike protein. Jadi pada spike protein ini ada suatu region atau suatu bagian yang namanya reseptor binding domain. Apa itu reseptor binding domain? Reseptor binding domain ini adalah bagian dari virus yang digunakan untuk menempel pada sel yang akan diinfeksi. Nah, ketika virus tersebut akan menginfeksi sel di tubuh kita, virus tersebut memerlukan dua hal yang digunakan sebagai pintu masuk virus menuju sel, yakni suatu reseptor yang kita sebut sebagai reseptor ACE2
dan koreseptor yang namanya TMP-RSS2. Jadi teman-teman tidak perlu mengingat namanya ya. Yang perlu diingat adalah ada suatu bagian virus yang digunakan virus tersebut untuk masuk ke dalam sel manusia, dan pada sel manusia tersebut harus ada reseptor atau pintu yang bisa dimasuki oleh virus. Nah, virus ini kan mengandung protein ya, berbagai protein, ada spike, nucleocapsid, membrane, dan envelope, dan berbagai macam tadi. Nah, sebagai respon tubuh adanya protein asing ya, bukan hanya virus ya, bisa bakteri, bisa parasit, bisa atau makanan yang kita makan ya. Kalau ada protein asing, itu kita namakan sebagai antigen. Antigen tersebut akan ditangkap oleh sekelompok sel yang namanya antigen presenting cell. Dan antigen presenting cell tersebut akan memproses antigen tersebut dan mengenalkan antigen tersebut pada suatu sel kekebalan yang lain yang namanya T helper cell. Nah, T helper cell ini kemudian akan mengaktifkan berbagai sistem dalam kekebalan kita. Salah satunya adalah limfosit B cell yang fungsinya adalah menghasilkan antibodi. Nah, setelah antibodi terbentuk, harapannya antibodi tersebut akan bisa mencegah infeksi virus untuk memasuki sel kita. Jadi antibodi tersebut akan mengenali salah satu bagian dari virus, ya biasanya adalah spike protein, dan mencegah penempelan spike protein tersebut ke reseptor yang menjadi pintu masuk dari virus. Harapannya ya, saya tulis di sini adalah harapannya. Nah, sekarang ide mengenai immunity passport ini. Kenapa ada ide immunity passport ini? Ya, apa sih idenya itu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah sederhana ya, untuk membedakan dan mengklasifikasikan orang-orang yang memiliki kekebalan terhadap SARS-CoV-2 dan orang-orang yang tidak memiliki kekebalan SARS-CoV-2. Caranya bagaimana? Dengan mendeteksi antibodi tadi ya. Antibodi tersebut bisa dideteksi dengan berbagai macam metode ya di sini. Nah, metode yang saya beri warna merah ini adalah metode yang banyak digunakan di Indonesia sebagai apa yang kita kenal dengan rapid test antibody. Nah, setelah antibody tersebut bisa dideteksi, kita bisa tahu mana orang-orang yang memiliki antibody dan mana orang-orang yang tidak memiliki antibody. Dan kemudian orang-orang yang memiliki antibody tersebut bisa mendapatkan izin untuk bekerja, untuk traveling dan melakukan aktivitas yang lain. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki antibody tidak diizinkan melakukan aktivitas itu atau aktivitasnya harus dibatasi. Ya, sepintas ide ini sangat bagus ya. Jadi kita akan ada kemungkinan kita akan traveling lagi, kita bekerja lagi, kita beraktivitas secara wajar. Apakah benar demikian? Nah, itu pertanyaan penting yang akan kita bahas malam ini ya. Nah, apakah immunity passport itu benar-benar mewakili kekebalan terhadap SARS-CoV-2 ya? Itu pertanyaannya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan suatu pendekatan ya. Jadi untuk bisa memberikan suatu kekebalan ya, antibodi itu tidak sembarang antibodi ya, harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya antibodi itu harus punya 3 karakteristik ini. Yang pertama adalah antibodi tersebut harus spesifik terhadap SARS-CoV-2. Yang kedua, antibodi tersebut harus bisa menetralisasi virus SARS-CoV-2. Yang ketiga, antibodi tersebut dihasilkan dalam jumlah yang cukup ya. Dalam jumlah yang cukup. Jadi ada 3 kata kunci di sini, antibodinya spesifik, yang kedua bisa menetralkan virus, yang ketiga dihasilkan dalam jumlah yang cukup. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Jadi, apakah antibodi tersebut spesifik terhadap SARS-CoV-2 ya? Jadi, timbul suatu pertanyaan, apakah antibodi yang kita deteksi dengan berbagai metode tadi itu memang spesifik terhadap SARS-CoV-2? Nah, bagi teman-teman yang tidak akrab dengan kata spesifisitas antibodi ya, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi antibodi itu pada dasarnya dia memiliki 2 struktur ya. Dia punya heavy chains, punya light chains. Di ujung light chains ini adalah bagian antibodi yang mengenali bagian virus. Nah, bagian ini itu spesifik ya. Jadi bayangkan seperti bagian ini adalah kunci dan bagian virus itu adalah anak kunci. Jadi kalau kunci dan anak kunci itu tidak cocok, maka kunci itu tidak bisa terbuka ya, tidak bisa match. Jadi satu antibodi itu hanya bisa mengenali satu struktur protein. Contohnya ini. Jadi antibodi yang dihasilkan untuk mengenali virus mumps itu hanya bisa mengenali virus mumps, tidak bisa mengenali virus measles. Begitu sebaliknya,
antibodi yang dihasilkan untuk mengenali virus measles tidak bisa mengenali virus mumps. Jadi hanya bisa mengenali virus measles. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks SARS-CoV-2 ya? Ini bulan Juni kemarin, akhir bulan Juni kemarin ada sebuah meta-analisis yang cukup besar ya. Dia mengumpulkan studi yang total sampelnya lebih dari 15.000 orang. Nah, dari meta-analisis ini kita ternyata menemukan bahwa spesifitas tes antibodi itu cukup tinggi ya. Cukup tinggi, 99%, 98% tergantung antibodi yang dideteksi. Jadi cukup tinggi, yaitu cukup tinggi. Nah, dengan catatan apa? Pada studi ini yang dikumpulkan adalah hasil dari tes antibodi yang dideteksi dengan metode ini, laboratory based test detection ELISA, dan dikombinasi dengan rapid test yang seperti di Indonesia. Nah, di Indonesia yang banyak digunakan itu adalah rapid test ya, CGIE dan FIE ini, bukan yang kedua. Bagaimana spesifitasnya dengan di Indonesia? Kita lihat datanya. Nah, di Indonesia ini sangat jauh sekali ya sayangnya spesifitasnya. Di Indonesia untuk deteksi IgM ya, antibodi yang berjenis IgM itu hanya 43%. Artinya ya 60% dari antibodi yang deteksi itu tidak spesifik terhadap SARS-CoV-2. Ya, sedangkan untuk deteksi yang IgG hanya 78%. Jadi tidak spesifik. Jadi kalau kita mendeteksi antibodi dari 100 orang, ya, yang 40% itu memang punya antibodi terhadap SARS-CoV-2, sedangkan yang 60% terdeteksi positif itu sebenarnya antibodinya terhadap virus yang lain atau entah yang mana. Jadi kita sudah terjawab ya, poin pertama bahwa tes antibodi itu menghasilkan yang nilai yang tidak spesifik ya, jadi tidak spesifik mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2, terutama di Indonesia. Kalau di luar negeri, seperti mungkin ya di Eropa, di Italia dia menggunakan tes yang berkualitas, tes antibodinya dia bisa spesifitasnya tinggi ya, 99%, tapi di Indonesia 43-78%. Nah, sekarang yang kedua, untuk bisa memberikan kekebalan, antibodi tersebut harus punya kemampuan untuk menetralkan virus. Nah, pertanyaan yang kedua maka muncul seperti ini, apakah antibodi yang terdeteksi dari berbagai tes tadi itu memang bisa mendeteksi antibodi yang bisa menetralkan virus? Nah, apa ada antibodi yang tidak bisa menetralkan virus? Ada ya, ada. Jadi kita ibaratkan antibodi itu seperti gini ya, kalau dalam sepak bola itu adalah pemain belakang, pemain back ya. Jadi kalau kita punya pemain back itu tidak menjamin kita tidak kebobolan. Kenapa? Karena ada pemain back yang bagus ya, macam Sergio Ramos gitu ya. Ada pemain back yang ya seperti Gerard Pique misalkan ya, sorry yang fansnya Barca sorry. Jadi ada pemain back yang tidak bagus ya, tidak bagus. Ya, kalau antibodi yang bagus itu yang bisa menetralkan kita sebut sebagai neutralizing antibody, sedangkan yang tidak bagus yaitu kita namakan non-neutralizing antibody. Nah, neutralizing antibody ini bisa ngeblok virus ya. Virus itu bisa diblok supaya tidak menempel pada pintu yang namanya H2 ini, sehingga tidak bisa menginfeksi sel di tubuh kita. Sedangkan yang non-neutralizing ini ya dia ada berkeliaran di situ tapi tidak bisa mencegah infeksi. Bahkan beberapa non-neutralizing antibody ini bisa mempermudah proses infeksi. Ya, jadi sebaliknya justru ya. Jadi ada back yang memang hobinya itu bunuh diri dan membantu tim lawan, seperti itulah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terpapar SARS-CoV-2 ini, lebih banyak mana neutralizing dan non-neutralizingnya? Bagaimana kemampuan neutralizingnya? Ini ada sebuah studi yang diterbitkan di Nature Medicine ya, bulan lalu juga mengenai orang-orang yang pulang dari Wuhan. Ya. Jadi mereka menelusuri ada 1.500 orang yang pulang dari Wuhan, dan kemudian beberapa orang tersebut dites kemampuan antibodinya dalam menetralisasi virus SARS-CoV-2. Bisa kita lihat di sini, kemampuan netralisasinya itu sangat bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang orang-orang yang tinggi. Jadi satu titik ini mewakili satu orang ya. Jadi ada orang yang punya kemampuan netralisasi yang tinggi, 80%. Terutama orang yang asimptomatik yang tidak punya gejala. Sedangkan orang-orang yang punya gejala dan walaupun orang itu sudah sembuh, kemampuan netralisasinya itu lebih rendah ya. Ada orang-orang yang 10%. Nah, sekarang kita tidak tahu apakah ketika kita mendeteksi antibodi itu melalui misalkan rapid test di Indonesia ya, antibodi itu termasuk yang neutralizing atau yang tidak neutralizing, kita tidak tahu.
Jadi kemampuan antibodi yang dihasilkan oleh manusia untuk melawan SARS-CoV-2 itu sangat bervariasi. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan kedua di sini ya, bahwa yang memiliki kemampuan neutralizing itu hanya sebagian orang, sedangkan sebagian orang lagi ya menghasilkan antibodi tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menetralkan virus. Nah, sekarang indikator yang terakhir bahwa antibodi tersebut dihasilkan dalam jumlah yang cukup. Ya, ibaratnya gini, meskipun kita menghasilkan neutralizing antibody ya, tapi kalau jumlahnya sedikit ya tidak bisa melawan virusnya. Ya, ibarat kita misalkan punya tim sekuat Real Madrid, tapi kalau 10 pemain di kartu merah, hanya tersisa Sergio Ramos ya, sama Persebaya, Arema atau Persija ya juga ya kalah ya. Sekarang apakah yang ketiga ini bisa kita tentukan dengan immunity passport itu? Yang ketiga ini saya tidak menemukan jawabannya, tapi ada sebuah studi yang kira-kira mengindikasikan jawaban dari indikator ketiga. Apakah itu? Nah, di New England Journal of Medicine, ini top jurnalnya medical, jadi top of the top ini. Ini ada sebuah studi mengenai mereka menelusuri orang-orang yang memiliki antibodi dan diukur mereka tiap hari antibodinya. Dan mereka ingin tahu antibodi itu hilang pada hari keberapa. Nah, average half-life-nya, jadi waktu paruh dari antibodi itu adalah 36 hari. Jadi kalau orang itu menghasilkan level maksimum setelah infeksi, 36 hari kemudian kadar antibodinya itu sudah tinggal separuh. Nah, ini ada confidence intervalnya ya, orang-orang lain variabilitasnya 26 sampai 60 hari. Nah, kita tahu penurunan antibodinya, tapi kita tidak tahu kalau misalkan orang ini terinfeksi SARS-CoV-2, apakah antibodi tersebut masih sanggup melawan infeksi SARS-CoV-2, ataukah orang tersebut menghasilkan antibodi yang baru karena ada mekanisme yang namanya imun memory ya, ketika kita terinfeksi, kemudian antibodi kita turun, dan kita terinfeksi lagi, kita bisa menghasilkan antibodi yang baru. Nah, tapi yang jelas bahwa antibodi pertama yang dihasilkan oleh orang-orang yang terpapar SARS-CoV-2 itu sangat cepat turunnya, 36 hari rata-rata waktu paruhnya. Nah, jadi kita bisa bandingkan ya. Jadi harapan kita dengan membuat suatu imun passport tadi, kita bisa mendeteksi antibodi yang spesifik yang bisa menetralkan virus dan bisa dihasilkan dalam jumlah yang cukup, sehingga orang yang punya imun passport tadi itu sudah aman, mau kerja, mau traveling. Tetapi realitanya ya, dengan keterbatasan kemampuan dan metode tes yang kita miliki dan keterbatasan pengetahuan kita mengenai virus ini, ternyata antibodi yang kita deteksi itu ya tidak terlalu spesifik ya, ada kemungkinan antibodi terhadap virus yang lain. Yang kedua, tidak semua antibodi yang kita deteksi itu ternyata memiliki kemampuan neutralisasi. Sedangkan yang ketiga, ya kita tidak tahu antibodi itu ya dihasilkan dan bertahan berapa lama. Ya. Dalam penelitian yang saya tadi sampaikan, bahwa antibodi itu ternyata kadarnya menurun secara cepat. Jadi kesimpulannya bahwa hasil dari deteksi antibodi itu tidak mewakili atau tidak representatif untuk menggambarkan imunitas terhadap SARS-CoV-2. Oleh karena itu strategi immunity passport ini kita masih tidak tahu apakah itu bisa diaplikasikan atau tidak, atau masih bisa kita memiliki lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudarat, istilahnya seperti itu ya. Saya kira itu saja ya. Jadi malam ini yang kita bicarakan. Terima kasih. Ya, ini saya di Ciba bersama dengan istri saya. Ini ada anak saya, Dia, Sofia. Dan ini kalau misalkan mau tanya-tanya atau sekedar kenalan ya, kita bisa komunikasi lewat Line dan Instagram. Ya, terima kasih. Yes, oke. Terima kasih banyak Mas Maulana. Wah, sangat informatif sekali paparan dari Mas Maulana ini tentang immunity passport. Dan yang pasti Mas Maulana ini kayaknya Madridista ya. Baru juara nih kemarin. Bukan Madridista ya, lebih tepatnya hater fanatik Barca. Oh gitu ya, boleh. Pokoknya yang penting Barca nggak lolos. Oke, sangat menarik presentasinya dari Mas Maulana, dan pasti memantik pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi saya harapkan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih, bisa raise hand, tombol raise hand di kolom chat, atau mungkin bisa langsung ngomong aja kali ya. Bisa langsung dibuka kameranya terus langsung ngomong.
Soalnya banyak banget nih kayak pasti. Nih bos ada apa mau nanya nih? Mas Maulana, nanya dong. Ya, Oke, silakan. Tadi berarti yang spesifik ngebahas spek itu yang poin nomor 2 kan? Yang mana? Maksudnya yang neutralizing atau neutralizing itu. Ya. Nah, itu kaitannya sama herd immunity apa? Sama kah? Jadi begini ya. Herd immunity itu kan kita asumsikan bahwa populasi dari masyarakat itu memiliki imunitas yang cukup terhadap SARS-CoV-2. Yang menjadi masalah dari herd immunity itu pertama ya, herd immunity itu perlu rate infeksi yang sangat tinggi sehingga akan ada sebagian masyarakat yang dikorbankan. Yang kedua, ketika orang itu terinfeksi, terpapar virus, kita lihat dari data tadi, ternyata belum tentu mereka mampu membentuk kekebalan yang mumpuni untuk melawan virus itu ya. Ya, yang cuman dia paling half life-nya sekitar berapa tadi? 35 hari itu ya? Iya. Jadi untuk mencapai herd immunity dengan kondisi kekebalan terhadap SARS-CoV-2 yang secara natural seperti itu akan sepertinya sulit gitu. Oh, berarti memang rawan ya kalau kita ambil herd immunity. Apalagi kalau buat gunner seperti saya sama Aufa yang pack-nya kayak backpack Arsenal gitu ya kacau ya. Ya. Ya, jadi ya memang strateginya harus kita bantu ya biasanya dengan vaksin gitu. Seperti Ebola. Ebola kemarin kan tingkat kematiannya jauh lebih besar dari SARS-CoV-2. Kalau kita biarkan masyarakat membentuk herd immunity terhadap Ebola, mungkin yang meninggal korbannya sudah sangat banyak sekali ya. I see. Oke, thank you Mas. Mungkin pertanyaan berikutnya ya. Oke, terima kasih Mas Ade dan Mas Maulana atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Ridwan ya. Boleh Mas Ridwan mau langsung ngomong aja? Silakan Mas Ridwan. Selamat malam Mas Maulana. Selamat malam Mas Ridwan. Ini dinyalain nggak ya? Nyalain aja ya. Nyalain aja biar kelihatan. Menarik Mas, ngomong masalah coronavirus ini. Memang kalau kita lihat kan kayak rapid test ataupun tes-tes yang lainnya kan itu tidak menjamin orang akan terbebas dari virus itu kan. Artinya kalau setelah 1 bulan gitu bisa kena lagi dan harus rapid test lagi dan tidak menjamin validitas itu kan. Nah, saya mikir karena istri juga baru belajar epigenetik, ini kira-kira kalau misalnya memang virus ini bertahan dan kita harus berdampingan dengan virus ini, apakah ada solusi yang bisa diusahakan di dunia medis terkait dengan genome editing, Mas? Artinya gen kita ataupun sesuatu dalam tubuh kita itu direkayasa gitu supaya virus ini bisa menangani virus ini tidak merugikan tubuh kita. Ya, jadi yang pertama ya mengenai genome editing. Saya berbicara mengenai genome editing secara general ya. Jadi tiap sel kita itu kan punya DNA. Kalau kita melakukan genome editing pada orang yang sudah dewasa ya, kita hanya bisa mengedit genom sekelompok sel. Ya, sekelompok sel saja, tidak bisa kita mengubah genom dari seluruh tubuh orang yang sudah dewasa, kecuali misalnya kita melakukan genome editing pada sel sperma atau sel ovum yang kemudian dibuahkan. Hasilnya akan menjadi manusia yang genomnya sudah diedit, dan itu secara etikal sampai sekarang masih diperdebatkan dan masih banyak yang kontra ya. Nah, yang bisa dilakukan pada konteks lain ya, pada konteks penyakit lain adalah mengedit gen yang kemudian mengkode protein reseptornya tadi itu. Jadi kan SARS-CoV-2 itu masuk melalui ACE2 ya. Kalau ACE2-nya itu kita edit sedemikian rupa ya, sehingga proteinnya itu berubah strukturnya dan SARS-CoV-2 tersebut tidak bisa menempel pada ACE2 tersebut, maka ya infeksinya tidak terjadi. Ya. Itu yang pertama. Nah, tapi pendekatan tersebut punya masalah. Kenapa? Karena ACE2 itu adalah protein yang sangat penting ya, sangat penting bagi tubuh kita. Jadi ACE itu kan angiotensin converting enzyme. Jadi
enzim yang mengubah atau mengaktifasi angiotensin. Angiotensin itu fungsinya apa? Angiotensin itu fungsinya untuk mengatur konstriksi atau vasodilatasi atau melebar dan menyempitnya pembuluh darah kita. Jadi kalau kita melakukan genome editing pada ACE2, yaitu reseptor dari virus tadi, kemungkinan fungsi normal dari manusia itu juga akan sangat terganggu. Jadi menurut sepertinya pendekatan tersebut kurang tepat mungkin kalau dari perspektif itu. Artinya kalau ya kita belum bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi virus ini ya. Jadi sebenarnya virus ini kan kita sudah tahu targetnya apa, ya, strukturnya bagaimana. Pendekatannya itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, kita bisa menciptakan suatu obat yang fungsinya adalah menghambat menempelnya virus SARS-CoV-2 tersebut ke reseptor ACE2 atau ke reseptornya yang namanya TMPRSS2 itu. Nah, itu sudah banyak riset mengenai itu sudah banyak dan banyak kandidat obat yang kemungkinan dalam beberapa bulan atau tahun depan itu sudah memasuki fase clinical trial dan mungkin dalam waktu setahun atau 2 tahun sudah bisa beredar di pasaran jika studinya lancar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan vaksin. Jadi vaksin sekarang sudah ada 2 yang sudah memasuki clinical trial fase 3, ini yang punyanya AstraZeneca dan satunya punyanya Sinovac. Yang Sinovac salah satunya dicobakan di Bandung di Indonesia itu. Ya, upaya untuk menyelesaikan epidemi ini sebenarnya sudah semakin dekat dan banyak orang yang risetnya sebenarnya fokusnya bukan COVID itu malah sekarang berkonsentrasi ke SARS-CoV-2. Upaya itu sebenarnya sudah sangat bagus menurut saya. Wakari Mas Tah. Oke, makasih Mas Ridwan pertanyaan dari Maulana. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Maulana dari dia namanya Mas Aditya, ada di kolom chat dia. Dia nanya tadi kan dibilang karena half life-nya antibody tadi tahu cepet kan cuma 36 hari dan karena itu herd immunity jadi sulit. Terus gimana dengan kemungkinan role-nya antibody memory untuk herd immunity? Apa ada studi yang menjelaskan soalnya antibody memory di kasus COVID ini tentang antibody memory tadi, Mas? Ya, jadi ketika antibody kita terpapar infeksi dan kemudian kita membentuk antibody, biasanya antibody yang dibentuk itu adalah immunoglobulin M ya jenisnya. Itu akan naik sangat tinggi dan kemudian turun. Itu adalah perjalanan natural kadar antibody sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah infeksi tersebut atau misalkan misalkan vaksin ya, kita beli vaksin atau orang terpapar infeksi juga sama saja. Itu bisa memicu adanya imun memory. Ya, jadi ketika antibody itu turun, ada beberapa subset atau beberapa jenis sel B yang kita sebut sebagai B memory cell, yang kemudian akan berespon ya ketika ada infeksi yang baru. Nah itu kita belum tahu. Saya belum menemukan studi yang menelisik mengenai imun memory tersebut. Kenapa? Yang pertama adalah ketika ada orang menderita SARS-CoV-2 untuk kedua kalinya, kita itu tidak tahu apakah itu adalah reinfeksi. Dia pernah diinfeksi oleh SARS-CoV-2, kemudian sembuh, kemudian dia mendapat infeksi yang baru. Itu kita tidak tahu ya. Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan pertama tadi. Yang kedua, kemungkinannya adalah dia mendapat infeksi SARS-CoV-2. Dia sakit ya. Kemudian karena berbagai kondisi, SARS-CoV-2-nya melemah, jadi SARS-CoV-2-nya dorman istilahnya, dia tidur tidak aktif selama beberapa bulan, kemudian SARS-CoV-2 tersebut aktif kembali. Kita tidak bisa membedakan kondisi itu. Itu yang pertama alasannya. Jadi kita sulit untuk mencari kasus reinfeksi ya, untuk mempelajari imun memory tadi. Yang kedua adalah karena infeksi SARS-CoV-2 ini baru berlangsung selama 7 bulan ya. Jadi kita tidak tahu. Mungkin kalau ini sudah lebih panjang ya, kita mendapatkan orang-orang yang misalkan mendapatkan infeksi SARS-CoV-2 di Wuhan pada 2019 Desember. Nanti 2022 lagi dia mengalami reinfeksi. Mungkin pasien-pasien seperti itu orang-orang seperti itu bisa menjadi subjek studi dari imun memory tadi. Ya ini kalau menurut saya sih masalah waktu sebenarnya. Kita tidak tahu.
Oke, kalau gitu. Makasih banyak atas paparan dan jawabannya dari Mas Maulana ya. Sangat informatif dan sangat membuka wawasan kita semua di sini. Jadi ya saya tutup untuk sesi 1 kali ini. Terima kasih untuk Mas Maulana. Mungkin kita bisa berikan reaction tepuk tangan. Oke, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Maulana. Terima kasih. Thank you, Bos. Ya, selanjutnya, oke demikian dengan berakhirnya sesi tanya jawab di sesi kedua ini, berarti berakhir pula acara pertama kita, yaitu Chiba Academic Forum. Semoga kita semua bisa menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan Mas mengingatkan juga bahwa dari PPI Chiba akan memberikan apresiasi dalam bentuk e-certificate, jadi pastikan teman-teman registrasi supaya kita tahu nama lengkapnya apa. Link registrasinya ada di kolom chat, atau bisa diakses di bit.ly/daftar D-nya besar CAF. Langsung daftar CAF, D-nya besar, CAF-nya besar. Oke, untuk